Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kelompok Duking Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pada hari Minggu biasa ke-27. Bahan refleksi terambil dari Injil karangan Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kelompok Duking Altum yang Yesus kasihi. Tema refleksi kita pada kesempatan ini, doa dan kerja keras. Seorang anak yang hendak pergi kuliah di luar kota dinasihati oleh ibunya, "Nak, bila engkau sudah di tanah rantau dan ada temanmu atau orang lain yang meminta bantuanmu, berusahalah sebisamu untuk membantunya.
Sebab ketika seseorang datang kepadamu untuk meminta sesuatu darimu, ia sudah terlebih dahulu melawan dan mengalahkan rasa malu di dalam hatinya sebelum mengatakan permintaannya. Tidaklah mudah untuk mengatasi rasa malu itu. Ia pasti telah berusaha dan berjuang keras untuk melawannya. Sahabat yang Yesus kasihi, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang pengajaran Yesus mengenai hal berdoa. Yesus menggunakan contoh kisah yang mirip dengan kisah di atas. Ia memberi contoh seorang yang kedatangan tamu pada malam hari karena tidak memiliki persediaan makanan, maka ia harus meminta kepada sahabatnya yang lain. Walaupun hari sudah larut dan sahabat yang ia datangi sudah tidur, tetapi karena ia mampu mengatasi rasa malunya, sahabatnya memberikan apa yang ia minta. Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya dengan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya." Sahabat yang Yesus kasihi, Tuhan Yesus pada hari ini mengajarkan kita untuk menjadi orang Kristen yang bekerja dan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah, kita yakin dan percaya apa yang kita usahakan bisa berhasil, dan apa yang kita minta dari Tuhan dan mimpikan dapat tercapai. Dengannya kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi orang tua kita, bagi keluarga dan sahabat kita. Ada rupa-rupa tantangan, tetapi kita percaya dan yakin sebab Roh Kudus menjadi penolong kita. Roh Kudus menjadi penghibur dan sekaligus menjadi teman bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu meneladani sikap para murid. Camkanlah bahwa doa amat penting dalam kehidupan kita. Doa merupakan kesempatan untuk boleh berbicara dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Maka sisihkanlah waktu selalu untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan harian kita. Tidak usah beranggapan bahwa doa itu tidak penting atau membosankan. Diri kitalah yang harus dilatih agar terbiasa dengan berdoa. Karena sesungguhnya Allah senantiasa merindukan umatnya yang dengan rendah hati
datang kepadanya dalam doa dan kerja keras. Doa sebenarnya tidak membosankan atau kering. Kitalah yang harus mencari metode yang tepat agar bisa berdoa yang dilanjutkan dengan kerja keras. Maka doa kita pasti berhasil. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.